ide gagasan kalau saya lihat sekarang sebenarnya apa ya, argumentasi atau war-nya itu sudah ke taraf ide dan gagasan. Ini positif sebenarnya di Jakarta ini saya lihat sejauh ini. Tapi selain itu ada nggak upaya lain buat nggait kalau memang ada gerakan seperti ini akhirnya masa loyalnya Anies Baswedan punya sikap seperti yang sudah tersebar di publik begitu sekarang? Jadi kita harus pahami dulu siapa Anies Baswedan. Seperti kita juga mencoba memahami siapa itu Ahok, mengapa mereka begitu populer, mempunyai pendukung yang begitu loyal, tingkat kepuasan publiknya begitu tinggi ketika memimpin Jakarta misalnya. Mereka ini kan tidak sekedar sosok, bukan sekedar sosok. Anies termasuk Ahok ya, di sini kita bicara soal Anies. Anies is an idea, dia sebuah ide, dia sebuah gagasan, dia sebuah pemikiran yang tentunya pemikiran itu sangat bisa diterima dan gagasan-gagasan dia telah berhasil memberikan solusi-solusi bagi warga, khususnya warga menengah ke bawah, warga miskin kota yang kita lihat adalah sebagai mayoritas dari para pendukung beliau gitu. Jadi intinya ini yang akan kita sasar. Jadi saya meyakini juga warga di Jakarta adalah warga yang kritis, bukan warga yang senang mengkultuskan individu. Kita bisa melihat dari hasil-hasil pemilu Jakarta cukup berbeda dengan daerah-daerah lain misalnya terkait dengan ini karena pendidikannya cukup tinggi di atas sekolah lanjutan atas ya, di atas SMA lebih banyak daripada yang umumnya di Indonesia adalah lulusan SMP. Jadi artinya bagi kami apapun yang disampaikan akan mencoblos ketiga-tiganya atau akan golput itu juga adalah hak dalam demokrasi. Namun tentu kami meyakini bahwa teman-teman yang sering disebut atau sering menyebut dirinya anak abah ini mendukung Pak Anies karena gagasannya, mendukung Pak Anies karena idenya, mendukung Pak Anies karena bagaimana Pak Anies bisa dekat dengan Wong Cilik, nah itu juga yang bisa mendekatkan dengan PD Perjuangan misalnya, dan juga bagaimana Pak Anies selalu berusaha memberikan solusi-solusi terbaik terkait dengan hunian yang layak, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan transportasi, ketersambungan antar seperti Jaklingko kita bicara soal masyarakat di Kampung Bayam, Kampung Akuarium dan lain-lain. Nah hal-hal ini yang saya rasa lebih dikedepankan oleh teman-teman dari para pendukung Anies ini. Nah ini yang akan kita address. Isu-isu yang dekat dengan apa yang diperjuangkan oleh Pak Anies, yang kami rasa memang adalah suatu hal yang positif dan memang applicable untuk daerah khusus Jakarta ke depannya, itu yang akan kita rawat, kita dekati. Dan saya rasa lambat laun tentunya teman-teman walaupun mungkin tidak semua yang kemarin memilih Pak Anies, mudah-mudahan juga bisa menyadari bahwa yang paling utama adalah program dan gagasan Pak Anies dan legasi Pak Anies ini berlanjut gitu. Jadi itu yang akan kita address. Nah, satu hal lagi saya ingin menyampaikan juga gerakan seperti menyoblos tiga pasang calon sehingga kertas suara tidak dihitung atau golput ini akan menguntungkan sebagian pihak yang akan menggunakan sumber dayanya maksimal untuk bagaimana memobilisasi pemilih, ya kan? Dan artinya apapun yang terjadi pada akhirnya pemilu akan tetap dianggap sah. Apapun yang terjadi akan ada pemimpin, akan ada gubernur yang dipilih dan dilantik. Nah, jangan sampai kalau istilahnya Bang Dul atau Rano Karno, jangan sampai nyesel. Nah, nyesel maksudnya beliau tuh itu. At the end of the day, suaramu itu ya itu rusak, suaramu tidak didengar, suaramu tidak akan di mana kamu akan menyalurkan aspirasimu gitu. Jangan sampai politik itu kan sering disebut pemilihan the lesser evil gitu ya. Jangan sampai bukan the lesser evil yang menang gitu ya. Nah, tapi kita bukan bermaksud mengatakan yang didukung Putri itu evil ya. Sorry ya Put. Enggak, tapi ini intinya begitu. Jangan sampai ya apa-apa yang sebenarnya kita idamkan ya sebagai gagasan, sebagai legasinya Pak Anies justru malah semakin jauh untuk bisa direalisasi. Anda mengatakan kan Anies Baswedan, seorang Anies Baswedan itu adalah entitas ide dan gagasan. Betul. Ya? Apakah Anda juga ini mengatakan dengan penjelasan Anda tadi, Bung Ciko, bahwa gagasan dan ide Anies Baswedan ini akan diadopsi atau malah mungkin orangnya yang akan diajak untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama memenangkan Pramono Rano? Sejak awal itu tadi yang kita sampaikan bahwa kami betul-betul menganggap pemilih di DKJ ini, daerah khusus Jakarta, adalah pemilih-pemilih yang rasional, pemilih-pemilih yang terdidik, pemilih-pemilih yang kritis. Dalam artian kami juga tidak mau merendahkan mereka dalam tanda kutip dengan hanya menempel tokoh, ya kan? Mereka juga bukan tipe orang yang akan kemudian otomatis mendukung seseorang karena ada tokoh A, tokoh B, tokoh C juga turut mendukung orang tersebut, tapi lebih tentunya mengedepankan gagasan. Tadi yang saya sampaikan
sampaikan, tentunya akan kita lebih tempel, kita akan pelajari betul bagaimana sih, kenapa sih Mas Anies ini begitu populer, termasuk bagaimana sih Pak Ahok itu begitu populer, atau Bang Yos itu program-programnya juga disukai oleh masyarakat, walaupun masyarakat sering lupa, Bang Yos ini kan hampir semua program yang sukses di Jakarta dimulai dari Bang Yos gitu ya, dan dieksekusi oleh beliau, Bang Foke juga, dan banyak juga pemimpin-pemimpin lain. Jadi pada prinsipnya itu yang akan kami lebih kedepankan, dan saya rasa bisa diadopsi program Pak Anies, Pak Ahok gitu, yang betul-betul membuat mereka mempunyai tingkat kepuasan publik yang tinggi ketika memimpin. Oke, Mas Agung. Kalau